Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing dengan Tergada yang Keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang dosen, seorang dai, seorang kiai dan juga pengasuh pondok pesantren di Buntet Cirebon sana. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dr. Kiai Haji Farid Wajdi MA. Satu saja ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini biasanya kalau dalam tradisi NU harusnya manggilnya Pak Kiai. Tapi baru kali ini kami memanggil beliau Pak Ustadz. Kalau Cirebon Kang malah. Masya Allah. Sangat luar biasa di tengah kesibukan beliau, aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Beliau berkenan untuk hadir bersama kita tentunya dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti membawa manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Adapun tema kita hari ini adalah kehidupan setelah kematian. Orang kan sering mengira bahwa setelah mati itu selesai semuanya. Ya, ateis ya. Ya, rata-rata bahkan di antara kita banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya setelah kematian itu ada proses kehidupan yang sangat amat panjang. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menyadarkan kepada para pemirsa kita dan juga para jamaah sekalian yang mungkin menyimak acara ini agar kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa setelah kematian itu ada kehidupan baru. Monggo Kiai. Terima kasih Gus Istajib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kesadaran bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi. Tumbuhnya kesadaran itu adalah karena hidayah. Karena tanpa adanya hidayah, kita nggak akan sadar bahwa setelah kematian itu sesungguhnya adalah awal kehidupan yang panjang. Intinya adalah dari hidayah. Nah, karena kan kita tahu bahwa hidayah itu banyak ya ditunjuk. Al-Quran sendiri adalah hidayah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kenapa Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi? Qur'annya ada di depan kita, tapi Allah meredaksikannya dzalika. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada yang hadza ini, zaka misalnya jauh, zalika untuk jauh. Ini Al-Qur'annya di depan kok. Dzalika. Kenapa makanya zalika? Ini artinya apa? Itu artinya bahwa Al-Qur'annya sih dekat, cuma hati kitanya yang jauh. Gitu. Ya, saya dulu tuh ya. Al-Qur'annya sih dekat, hati kitanya yang jauh. Al-Qur'annya memerintahkan untuk kebaikan, kitanya tidak berbuat baik. Al-Qur'annya menuntut untuk kesolehan, kitanya tidak berbuat soleh. Al-Qur'annya menuntut untuk kita loman, kitanya pelit. Al-Qur'annya untuk menghormati satu dengan yang lain, kitanya tidak. Sehingga di situ zalikal kitabula raiba fihi. Jadi munculnya kesadaran bahwa itu adalah hidayah. Karena itu hidayah itu harus diminta. Hidayah itu harus diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya kan kita minta, kita butuh hidayah. Dan hidayah itu adalah mutlak hak prerogatifnya Allah. Nggak bisa berapa, kan kita tahu Kan'an anaknya Nabi Nuh, tahu ayahnya itu benar, tahu ayahnya itu seorang nabi, namun karena Allah mencabut belum menghidayahnya, dia nggak patuh sama Allah. Pamannya Rasul Azar misalnya sama, atau saudaranya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya tahu bahwa Nabi itu benar, Al-Amin, As-Siddiq, namun karena nggak mendapatkan hidayah, ya sehingga dia nggak iman. Sadar, Nabi itu As-Siddiq, Al-Amin, hidayah. Karena itu hidayah harus diminta.
Nah, itu harus diminta. Kita sendiri setiap sholat kan minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya bahwa kita ini dituntut untuk senantiasa minta hidayah. Dan permintaan hidayah itu harus mualah, continue, terus menerus. Nggak cukup sekali. Terus karena ya tadi, karena kita ini hidup di zaman yang kompleks, apalagi sekarang dengan handphone, smartphone kita bisa berbuat apa saja. Dari transaksi apa saja kita kembali. Jadi kesadaran bahwa adanya hidup setelah kematian, ada hidup yang lebih panjang adalah poin pertama adalah hidayah. Mereka tahu, ada yang tahu loh, sadar. Tapi karena hidayahnya nggak melekat, akhirnya ya itu tadi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, itu ada taufik. Ada taufik. Hidayah itu ada hidayah ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa sholat itu wajib, namanya kita mendapatkan hidayah. Nah, tapi hidayah ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan yang lebih panjang lagi, namanya kita mendapatkan hidayah, tapi hidayah ilmu pengetahuan. Kalau taufik gimana? Di saat kita menjalankan hidayah itu, namanya kita mendapatkan taufik. Ya, kita tahu Senin, Kemis, sunnah puasa, dan saya menjalankannya, berarti kita ini mendapatkan hidayah taufik atau taufik hidayah, sehingga kita bisa menjalankannya. Jadi intinya itu ya, jadi ya hidayah. Karena banyak orang yang sudah tahu, buktinya apa? Mereka tahu tapi tetap menjalankan. Mereka tahu tetap berbuat yang tidak baik. Itu artinya kan justru menentang, melawan Allah. Tahu kok, tapi kita nggak takut. Kira-kira gitu. Luar biasa. Ketika kita berbicara tentang hidayah, sebenarnya kan orang yang menyadari bahwa dirinya belum dapat hidayah itu sebenarnya juga dapat hidayah. Hidayah besar malah itu. Hidayah besar itu di saat muncul kesadaran bahwa dirinya itu belum mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan petunjuk atau taufik. Itu hidayah tersendiri. Jadi hidayah itu ada hidayah ilmu pengetahuan, ada hidayah Al-Quran, ada hidayah memang petunjuk dari Allah. Nah, orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah itu ya senantiasa nanti ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan. Orang yang mendapat hidayah petunjuk taufik dari Allah sih mau berbuat baik itu gampang. Mau berbuat maksiat aja tuh susah. Susah mau berbuat maksiat tuh. Mau nyoba berbuat maksiat tuh dilalahnya tuh ada saja halangannya tuh. Ada istrinya lah, ada yang macet lah, ini itu. Dipersusah oleh Allah, ini tanda-tandanya. Makanya kalau orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah Allah ya, terhindar dari berita-berita buruk saja tuh nggak masuk. Melihat bonten misalnya aurat perempuan yang seronok tuh jijik. Kalau yang mendapatkan taufik dari Allah sih. Makanya mereka yang masih ada yang sengaja ditutup, merem pakai kacamata hitam. Tapi kalau udah habis ya melihat ya biasa. Jadi itu yang tumbuh itu diantaranya itu ya. Wow, lalu kalau berbicara tentang bekal nih kan otomatis ketika kita akan mengarungi perjalanan baru atau kehidupan baru kan butuh bekal. Ini sebenarnya bekal yang paling baik, bekal yang bahkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Dan cara mempersiapkannya itu seperti apa? Ya, jelas ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik ya takwa. Bagaimana memperoleh ketakwaan? Ya harus ngaji. Harus belajar, harus sering melihat kontennya Arido di sini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad. Orang kadang-kala makanya kan kalau kita misalnya mau pergi haji, orang prepare persiapan bekal itu sanggunya banyak, bawa pakaian, bawa ini, bawa itu. Padahal Allah dah wa tazawwadu fa inna khairaz. Bekal yang bertakwa apa? Ya niatkan dengan ikhlas, niat karena mencari ridho Allah,
niat untuk beribadah, niat untuk bisa berbuat baik, niat untuk itu namanya bekal takwa. Bukan persiapan uang yang banyak, vitamin yang numpuk, atau cash money yang besar, atau apa itu. Jelas. Ya kadang-kadang orang persepsinya itu. Ya bagaimana untuk takwa? Ya tadi, ya kita harus belajar, ngaji, harus sering diskus tentang keilmuan agama. Masya Allah, Masya Allah. Dan ngaji itu nggak instan, ya, nggak sekali ketemu langsung terus ngaji. Jadi yang dimaksud bekal takwa itu ya memanage niat yang baik, memanage mindset pemikirannya yang bagus. Kita kerja ya satu karena kewajiban memberi nafkah keluarga, kita kerja itu namanya memanage, bukan hanya itulah ya, harus ikhlasnya harus. Nah, kalau sudah ikhlas, sudah karena Allah, sudah niat-niat yang baik, insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan peluang rizki. Persepsi rizki itu bukan berarti harta saja. Ya, ada kesehatan, ada rizki, selamat dari musibah rizki, keluarga sehat semua adalah rizki, bisa silaturahmi adalah rizki, menikmati karunia sadar akan karunia Allah juga adalah rizki. Itulah kalau sudah bertakwa. Tuh, tapi itu belum levelnya saya. Saya sih masih acak-adul. Masya Allah. Di dalam Al-Quran kan juga disebutkan bahwasanya nanti setelah kita kematian itu nahtimu Allah afwahihim atau kalimun aidihim atau syadurjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kan berarti bagaimana kita ini menjaga apapun yang ada dalam diri kita itu untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini strateginya seperti apa, Kiai? Agar kita kemudian ketika nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh anggota tubuh kita ini ya dengan persaksian yang baik-baik saja. Apalagi kan kalau setiap kita kan pasti berpotensi untuk tergelincir lah. Nah, ini bagaimana untuk membentengi diri kita agar tidak terjerumus ke sana dan mempersiapkan diri kita agar segala aktivitas kita ini minimal tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Jadi yang namanya hisab itu adalah sebuah kepastian. Yang namanya penampakan amal baik kita sudah begitu soreh, sudah begitu wadih, sudah begitu jelas di Al-Qur'annya. Kita akan ditampakkan. Nah, cuma yang harus kita pegang teguh adalah kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari segalanya. Betapapun kita banyaknya kesalahan, dosa, tapi kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu akan jauh lebih besar. Dan itulah yang nanti akan bisa menolong kita. Karena kan ada al-yauma akmaltu lakum. Apa terusannya? Lakum lakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Allah telah menyempurnakan agama. Aturan-aturan Allah. Jadi ada perbedaan antara akmala dan atmam. Akmal itu dan atmam. Kalau akmal itu menyempurnakan, sifatnya bertahap. Bertahap. Kan dulu aturan-aturan Allah kan bertahap. Sudah selesai, disempurnakan. Sempurna nih. Tapi ingat, kalau atmam itu sempurnanya Allah itu dari awal sampai akhir. Tamam. Allah memberi kesempurnaannya itu dari awal sampai akhir. Sempurnanya itu, makanya bedanya atmam tuh, atmam tuh nikmati, nikmatnya Allah itu dari awal bisa dilahirkan, bisa diberi nafas terus sampai di akhirat pun itu adalah atmamnya Allah, nih kesempurnaan Allah yang sifatnya terus menerus. Makanya pakainya atmam. Beda antara akmal tuh atmam tuh. Itu dikatakan begitu.
Insyaallah, Mas Allah. Mungkin sebelum kita tutup, satu pesan untuk para pemirsa kita agar terus bisa menjaga istiqomah dalam amal soleh dan bagaimana caranya agar kemudian kita mendapatkan husnul khatimah. Tafadhol. Oke. Untuk memperoleh husnul khotimah, di antaranya adalah yang pertama kita harus husnudzon. Zonnu bil mu'minina khaira. Kita harus senantiasa positive thinking kepada orang mukmin satu dan yang lainnya. Karena tidak tahu bahwa dia itu nantinya endingnya bagaimana. Kita pun tidak tahu nanti endingnya apa. Senantiasa, dikala kita ini sudah positive thinking terhadap satu dan orang yang lainnya, berarti kita ini hatinya akan lega. Makanya yang terpenting, doa yang sangat indah itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Berarti kita nih nggak ada seudon. Orang mau punya satu dengan didoain terus. Nah, disinilah alasan, di antara alasan bahwa Nabi Muhammad dalam tahiyat membawa sholawat Ibrahim. Bentuk terima kasihnya Nabi Muhammad karena Nabi Ibrahim telah memberikan sebuah tuntunan. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itulah istighfar yang bagus. Kalau kita istighfar astagfirullahaladzim, namanya masih subjektif, masih untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita mendoakan yang lainnya, nanti kita melihat orang lain tuh dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Pandangan tidak ada suudzon, tidak ada negative thinking. Gitu. Oh, sangat luar biasa. Mungkin jika kita sedikit simpulkan apa yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya agar kita memperoleh kebahagiaan dan juga keselamatan dunia sampai dengan akhirat itu, ya pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka taat. Kalaupun belum mampu, jangan kau gunakan untuk bermaksiat. Dan satu hal mungkin tidak ada satupun kebaikan yang kemudian sia-sia. Meskipun kadang-kadang tidak tercatat dan juga terlihat oleh manusia, akan tetapi malaikat itu tidak pernah salah dalam catatannya. Yang perlu kita lakukan dan perlu kita usahakan adalah terus menjaga agar ikhlas ini terus terjaga, agar kehidupan kita senantiasa sukses, berkah, dan juga bahagia. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga sama-sama doakan para saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan juga Aceh agar senantiasa memperoleh kesabaran, ketabahan, dan segera bangkit dari musibahnya. Dan nanti mudah-mudahan Pak Kiai juga selamat sampai Cirebon, karena beliau ini alhamdulillah bisa hadir dari Cirebon ke Jakarta dan harus kembali lagi ke Cirebon. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahkan perjalanannya dan Allah hitung menjadi amal soleh yang berpahala. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya lagi terus pantengin terus program acara kita Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.